kita menjadikan seluruh hidup kita ini adalah satu persembahan yang indah untuk kemuliaan Tuhan dan berkat untuk sesama kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Di dalam bacaan pertama, Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita semua tentang kesaksiannya sebagai seorang pewarta. Dia mengatakan bahwa mewartakan Injil itu adalah panggilan bagi setiap orang beriman. Bagi Rasul Paulus, itu adalah satu keharusan, karena panggilan dari Tuhan sendiri. Dia mengatakan sungguh bahagia karena boleh melakukan karya pewartaan sebagai bagian dari menyatakan karya Allah bagi dunia. Bahkan dia mengatakan dia sungguh bahagia karena boleh melakukan pewartaan itu tanpa upah. Maka sebenarnya di sini mau dikatakan pewartaan Injil, kabar gembira itu harus dipersiapkan dengan baik. Artinya, para pewarta bukan hanya mewartakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, tetapi apa yang sudah dia hidupi. Itulah pewartaan yang sesungguhnya, ketika sabda Allah itu dihidupi dan pada akhirnya dia boleh bagikan untuk orang lain. Sehingga si pewarta ini bukan hanya sebagai pendengar sabda, tetapi sebagai pelaksana sabda itu sendiri. Dan di dalam bacaan Injil yang boleh kita baca dan renungkan hari ini, kita kembali diajak untuk melihat dan merenungkan bahwa ternyata lebih mudah orang menyimpan dendam dalam hati karena kesalahan orang lain daripada mengingat hal-hal baik yang dilakukannya. Manusia ternyata cenderung hanya melihat secara kasat mata, melihat di permukaan saja, melihat sambil lalu. Tetapi Allah melihat isi hati manusia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, dari dua bacaan ini kita mau merenungkan bahwa setiap pribadi manusia itu secitra dengan Allah. Manusia adalah gambaran Allah. Allah menciptakan manusia dengan kasih-Nya. Namun manusia kadang-kadang mengabaikan dimensi ilahi dan dengan mudahnya menghakimi orang lain, menghakimi sesamanya. Santo Yohanes Chrysostomus yang kita rayakan hari ini memberikan teladan hidup Kristiani yang sejati, bagaimana mencerna firman Tuhan itu.
dengan semangat yang berkobar, dia berkhotbah, mengajar banyak orang tentang hidup yang benar dan adil bagi Tuhan dan juga sesama. Lewat perkataannya dan hidupnya, banyak orang bertobat dan diselamatkan. Satu kalimat yang menarik dari Santo Yohanes Chrysostomus, dia mengatakan begini: Kristus besertaku, maka siapa yang akan kutakuti? Kristus menjadi kekuatan, menjadi harapan di dalam seluruh pergumulan hidup Santo Yohanes Chrysostomus. Dan semoga Kristus pula menjadi kekuatan kita. Kalau kita bersama Kristus dan Kristus bersama dengan kita, apa yang perlu kita takuti? Maka mari Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, semoga firman Tuhan hari ini menggugah kita semua untuk melihat diri kita sungguh-sungguh sebagai citra Allah. Allah menciptakan kita dengan kasih-Nya, maka semoga kita menjadikan seluruh hidup kita ini adalah satu persembahan yang indah untuk kemuliaan Tuhan dan berkat untuk sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.